Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang PPh pasal 4 ayat 2 untuk teman-teman yang mungkin menjalankan peredaran usaha terus kemudian omsetnya itu di bawah 4,8 maka diwajibkan membayar yaitu PPh final dengan peredaran bruto tertentu atau PP 46 ya yang 0,5%. Dan di sini kita akan bahas yaitu bagaimana cara membuat laporannya, terus kemudian bagaimana cara masukkan DPP dari PP 46 yang 0,5% itu sendiri di aplikasi ISPT PPh pasal 4 ayat 2. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Berkat subscribe Anda, channel ini semakin berkembang lagi. Dan di sini pastikan dulu untuk teman-teman yang belum install PPh pasal 4 ayat 2, teman-teman bisa lihat tutorial penginstalannya. Terus kemudian jika teman-teman mengalami problem dengan tidak bisa mencetak, teman-teman juga bisa klik link di atas ya tentang bagaimana setting agar bisa mencetak terus tidak blank gitu gambarnya. Oke, jika teman-teman sudah install aplikasi PPh pasal 4 ayat 2-nya, ya di sini adalah versi yang terakhir adalah versi 1.2 ya. Oke, untuk membukanya kita perlu masuk ke menu atau ke folder ISPTP pasal 4 ayat 2-nya. Setelah itu di sini akan muncul ya, yaitu yang tertulisannya aplikasi. Untuk versinya jadi 2.1. Ya, di situ kita klik dulu sampai berwarna biru ya teman-teman. Terus kemudian kita klik kanan. Nah, di situ kita pilih Run as Administrator. Nah, tunggu. Nah, setelah itu muncul pop-up kayak gini ya. Teman-teman tinggal klik yes aja. Terus kemudian di sini kita tinggal masuk ke menu koneksi database ya. Nah, silakan dia akan ngedrag ke tempat database itu di mana disimpan. Terus kemudian kita pilih database-nya. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. Untuk passwordnya biasanya sih kalau bawaan dari DJP online, passwordnya itu sendiri ada 123 dan username-nya administrator. Teman-teman bisa merubah juga nanti setelah posisi login. Kita masukkan passwordnya. Nah, setelah kita masukkan passwordnya, kita klik login. Nah, terus kemudian kita akan untuk membuat laporannya, katakanlah di sini kita akan buat untuk masa Desember tahun 2020 ya. Jadi di sini kita bisa klik buat baru di sini. Nah, setelah buat baru di sini akan pilih tahun pajaknya, terus kemudian untuk masa pajak kalian bisa scroll ya. Di situ ada Januari sampai dengan Desember. Nah, terus kemudian di sini karena normal ya, bukan pembetulan, maka di sini pembetulan ke 0. Setelah itu kita klik OK aja. Nah, setelah itu akan muncul SPT berhasil dibuat. Nah, jika sudah selesai kita bisa klik OK aja. Terus kemudian untuk melihat yaitu memasukkan yaitu DPP atas peredaran bruto tertentu atau PP 46 yang 0,5%, teman-teman bisa masuk ke surat pemberitahuan SPT ya. Terus kemudian di sini ada daftar bukti pemotong atau pemungut PPh pasal 4 ayat 2-nya, kalian pilih. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita besarin dulu. Nah, setelah itu kita bisa klik tambah di sini. Nah, di sini ada berapa jenis nih, pilih jenis bukti pemotongan, pemungutan PPh final. Ini. Nah, terus kemudian di sini kita bisa pilih ya. Nah, untuk yang 0,5% atau PP 46 jika teman-teman peredaran brutonya di bawah 4,8 M, maka di sini ada atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kita bisa pilih itu. Terus kemudian kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk masukkan NTPN ya. Jadi teman-teman pastikan dulu sudah membayarnya ya. Jadi total pendapatan bruto itunya berapa, terus kemudian dikalikan dengan 0,5% dan kemudian teman-teman silakan bayar ke bank ataupun bayar via Tokopedia, Bukalapak atau via ATM gitu.
Setelah itu kan dapat nomor NTPN tuh di bukti pembayarannya. Nah, teman-teman masukkan di situ. Di sini sebenarnya saya hanya simulasi, jadi saya buat angka 0 aja sampai dengan 16 digit. Biasanya kalau untuk NTPN biasanya huruf dan angka itu tidak beraturan. Nah, setelah itu kita masukkan NPWP ya. Untuk di sini NPWP-nya yang kita masukkan apa? NPWP-nya kita masukkan karena ini adalah peredaran bruto kita yang menyetorkan sendiri, maka kita masukkan NPWP perusahaan kita sendiri. Nah, setelah kita masukkan NPWP itu, terus kemudian kita masukkan nama ya. Namanya itu adalah karena di atas adalah NPWP kita sendiri. Untuk nama dan alamat juga sesuaikan. Di sini misalnya saya menggunakan di sini kita masukkan Jakarta aja. Nah, setelah itu kita bisa klik tambah di sini ya, teman-teman. Kita klik tambah di sini, yaitu kita suruh masukkan adalah jumlah brutonya. Jumlah brutonya misalnya kita asumsikan penghasilan brutonya dalam 1 tahun itu adalah 30 juta. Nah, maka di situ atas 0,5%-nya adalah 150.000 ya. Jadi pastikan untuk nilai jumlah PPh-nya sama dengan jumlah PPh yang teman-teman bayarkan. Jadi kalau bisa pembulatannya ke atas ya, kata misalnya ada koma-komanya, pembulatan ke atas. Nah, setelah itu kita klik simpan di sini, maka di sini akan muncul ya tampilannya. Jika teman-teman sudah benar pengisiannya, teman-teman tinggal klik simpan aja di sini. Oke, ternyata di sini NPWP tidak boleh ya. Jadi untuk NPWP-nya kan karena ini transaksi misalnya teman-teman buka invoice untuk si PTA, PTB, PTC dan lain-lain. Untuk NPWP-nya kalian bisa nol-nolkan aja. Terus kemudian setelah teman-teman simpan ya dan muncul pop up itu muncul simpan, berhasil disimpan, kalian bisa klik OK aja ya. Nah, di sini setelah teman-teman klik OK, terus kemudian teman-teman bisa close ya, close yang di atas ini yang kecil. Terus kemudian kita masuk ke lampiran induk ya. Nah, di lampiran induk kita bisa masuk ke bagian terakhir ya, yang untuk melihat ya bahwa di situ untuk penghasilan dengan peredaran bruto tertentu itu sudah masuk yaitu 30 juta, terus kemudian terutangnya sudah sesuai ya 150.000. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke lampiran terakhir ya. Dan di situ kita tinggal isi ya tanggal pelaporannya. Untuk tanggal pelaporannya itu sendiri kita masukkan tanggal 20 bulan 1 tahun 2021. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan. Kita klik OK aja, terus kemudian kita bisa close lagi. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke lapor SPT ya. Terus kemudian kita bisa klik lapor SPT ke KPP. Setelah itu kita tinggal pilih masa yang mau kita laporkan, karena tadi kita buat di bulan 12. Kita klik sampai warna biru ya. Setelah itu kita lihat bahwa jumlah terutangnya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita bisa klik ini ya. Terus kemudian kita taruh di mana? Misalnya di sini saya coba di desktop. Setelah itu kita klik import. Selesai, kita buat CSV berhasil ya. Nah, setelah itu tinggal kita klik close. Setelah itu kita bisa masuk ke desktop untuk file CSV-nya ini. Nah, terus kemudian untuk file pelaporannya atau bukti bayaran teman-teman yang sudah bayarkan yang 150.000 itu sendiri, teman-teman silakan scan format PDF, terus kemudian teman-teman rename ya sesuai dengan file CSV tersebut untuk pelaporannya di DJP Online. Untuk pelaporan DJP Online yang perlu filenya adalah file CSV dan file PDF. Oke, sampai sini dulu tentang tutorial pembahasan ISPT PPh pasal 4 ayat 2 untuk UMKM atau untuk peredaran bruto tertentu yang 0,5%, yang omsetnya dalam 1 tahun itu tidak lebih dari 4,8. So, sebelum kita tutup, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.